Bismillah, nabda Ustaz. طيب تفضل. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwah billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita pelajaran hadis yang akan dibimbing oleh Ustaz kita, Ustaz Muhammad Thoriqul Habibahullah. Untuk itu kepada Ustaz, falyatafadhal mashkuran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di mata pelajaran hadis di pertemuan ketiga ini. Semoga Allah mudahkan pelajaran kita hari ini di hadis ketiga insyaallah taala. Sebelum kita lanjutkan pembahasan di hadis ketiga, seperti biasa, mungkin 5 orang yang ingin menyetor hadis kedua, falyatafadhal. Bismillah, diawali dengan ana ya Ustaz. Taib, fadhal ikhwah. Akhi. Bismillah. Al-haditsus tsani. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam data yaumin ittala alaina rajulun shadidu bayadis siyabi shadidu sawadis sya'ri la yura alaihi asarus safar wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة watasuma Ramadan watahujjal baita watasuma Ramadan watahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa'akhbirni 'anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala sadaqta qala fa akhbirni 'anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak qala fa akhbirni 'anis sa'ah qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il qala fa akhbirni Fa'akbirni an amaratiha. Qala antalidal amatu rabbataha. Wa antaral hufata al-muratal alata ri'a asya. Yatatawwaluna fil bunyan. Tummang tolako tummang tolako falabitu maliyan. Tumma qala Ya Umar, adadri manis sa'il. Ya Umar, adadri manis sa'il.
Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. طيب ممتاز بارك الله فيك. طيب من الآخر؟ تفضل. Tafadhol kepada Rashid min Bekasi. تفضل الأخ رشيد من بكاسي. تفضل. نعم أستاذ، صوتي واضح أستاذ؟ واضح. نعم الحمد لله. بسم الله. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن لا. apa nih, Ustaz? الحديث الثاني. نحن في تسمية حديث الثاني. الثاني يا أستاذ. أنا baru tamam Ustaz. طيب تفضل. الحديث الثاني أو ثالث؟ الحديث الثاني حفظت كله؟ lama Ustaz. طيب أريد الذي قد حفظ تاما. نعم أستاذ. طيب apa Ustaz? نعم بارك الله فيك. من آخر؟ تفضل. تفضل. Tafadhol Saifuddin Syuhri. طيب نبدأ. Tafadhol akhi. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan. Qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin id tala'a 'alaina rajulin syadidin bayadu thiyabu syadidin bayadu thiyabu syadidin siwadu sya'ri. لا خطأ. حفظت كاملا متقنا متقن nggak؟ طيب. Awalnya enggak satu. طيب ulangi ya. Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi. Fadal. Ittala'a alaina rajulin syadidin bayadu لا خطأ رجل خطأ والصحيح رجل شديد بياد الثياب. Ittala'a alaina rajulun syadidun bayadu thiyabi syadidun siwadi sya'ri la yara alaihi atharus safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhdayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tiz zakat wa tasumu ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajabna lahu yas'aluhu Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yasduquhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'minu billahi wa tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu
فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة Amatu. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة Khufatal. العراة عالة رعاء الشاء Ri. رعاء الشاء يتطا- يتطاولون في البنيان. ثم انطلق ولبثت مليا. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Taib, mumtaz. Barakallahu fik al-ah Syaifuddin. Ana ingin kasih ini ya untuk semuanya. Nanti ke depannya, mulai dari minggu depan sampai akhir pertemuan kita di pertemuan ke-16 insya Allah. Yang setoran itu, yang setoran dengan Ana ya, artinya di setiap pertemuan itu wajib memenuhi 2 syarat. Pertama, dia harus benar-benar bobat, artinya apa? Memastikan harokat hafalannya. Nggak boleh salah. Kedua, harus mutqin, artinya lancar. Lancar selancar-lancarnya seperti hafalan Al-Fatihah. Taib. Satu orang lagi, fadhal. Tafadhal Samsul min Maros. Bismillah. An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدق قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم
rawahul Muslim. Taib, mumtaz, barakallahu fiik, Al-Akh Syamsul. Taib, sebelum di ini ya, coba Al-Akh Syamsul, Anda punya pertanyaan murojaah di hadis pertama. Apa yang antum masih ingat tentang definisi niat? Silahkan. Al-Akh Syamsul. Jangan buka buku ya. Mana Al-Akh Syamsul? Atau Akh Famuji deh. Fadal, apa yang antum masih ingat tentang definisi niat? Niat adalah suatu apa ya, istilahnya dalam bahasa Indonesia itu apa namanya? Keinginan Taib. untuk melakukan sesuatu, namun secara syariat niat itu tidak diucapkan secara lisan, Ustaz. Taib. Kemudian diiringi dengan apa? Diiringi dengan amal perbuatan. Mumtaz, barakallahu fiik. Taib. Akh Samsul ya, masih Akh Samsul. Akh Samsul, tolong sebutkan makna innama. Makna dari innama artinya itu dia terikat, jelas anunya Ustaz, maknanya terikat dalam suatu. Itu dari siapa pelajarannya? Sebenarnya saya tidak ikut yang hadis pertama, Ustaz. Taib. Oke. Nama itu ya. Pembatasan, Ustaz ya. Ya, istilahnya apa? Pembatasan. Istilah bahasa Arabnya apa? Istilah bahasa Arabnya apa? Taukid. Taukid, khoto, naam. Taukid bukan penekanan ya, afan, bukan apa pembatasan. Taukid artinya apa? Penekanan. Adapun kalau pembatasan itu apa? Al-hasr. Al-hasr. Jadi innama memiliki apa? Dua makna, al-hasr dan juga taukid. Oke, syukran. Kemudian di sini ada Imam siapa? Imam Qur'ani ya. Taib, terakhir. Imam Qur'ani, coba disebutkan syarat diterima ibadah atau amalan. Ikhlas wal mutaba'ah. Ma hiyal mutaba'ah? Mengikuti apa-apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Alhamdulillah kita sudah murojaah. Sekarang kita masuk di hadis ketiga. Sebelumnya apa? Alhamdulillah minggu kemarin antum semua sudah mengerjakan latihan 1 yang pembahasannya itu hadis pertama dan kedua. Di sana sudah ada berapa yang jawab. Dan alhamdulillah ada 2 ikhwan yang sempurna nilainya, yaitu 20. Yang pertama Al-Akh Imam Qur'ani dan Al-Akh Edi Tamtono. Barakallahu fihima dan juga yang lainnya. Tapi sekarang kita masuk ke hadis ketiga. Man yaqra' manil qari' fadal. Tafadhal Hajiji min Pangapinang. Baik, fadal. Silakan. Ana ma indi kitab Ustaz, ana aqra' min al-mutun. Ana share screen. Ana aqra' hadis min al-mutun. Tafadhal. Lihat layar. Taib, apa lihat layar ya supaya apa? Supaya semuanya sama. Baik itu apa? Supaya nanti bacaannya sama semua dan juga apa? Fokus semua. Taib. Taib, Ustaz. Taib, silakan. Bismillah. الحديث الثالث أن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Jadi besok minggu depan bacaannya harus sama seperti al-akh tadi yang baca, harokatnya dan juga yang lainnya. Baik, sekarang baca artinya atau diterjemahkan, silakan. An-Nabi Abdurrahman dari Abu Abdurrahman Abdullah
Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua. Qala, Langsung terjemahkan. qala, Berkata, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Taib, syukran. Barakallahu fik al-akh. Taib, sekarang kita masuk di hadis ketiga. Hadis ini menjelaskan tentang arkanul Islam. Hadis ketiga menjelaskan tentang arkanul Islam. Rukun Islam. Di sana ada 2 kata yang akan kita jelaskan. Pertama arkan, yang kedua Islam. Taib. Arkan itu jamak dari rukun. Arkan jamak dari rukun. Artinya sesuatu yang harus ada dalam sesuatu yang lainnya. Itu rukun. Sesuatu yang harus ada. Kemudian Islam. Islam dalam syariat ini memiliki 2 makna. Makna umum dan makna khusus. Makna umum didefinisikan oleh para ulama adalah al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini definisi Islam secara umum. Apa artinya? Artinya Islam secara umum adalah al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, beribadah hanya kepada Allah. Wal inqiyadu lahu, dan tunduk patuh kepadanya. Bitta'ati, dengan cara mentaatinya setiap perintah dan menjauhi setiap larangannya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini definisi Islam secara umum. Ana ulangi, menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya dan mentaatinya dengan cara dan tunduk patuh kepadanya dengan cara mentaatinya dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Makna yang kedua, makna Islam secara khusus memiliki 2 makna. Islam secara khusus memiliki 2 makna. Makna pertama adalah ad-dinul ladzi bu'itsa bihi Muhammad. Makna yang pertama dalam makna khusus adalah Islam artinya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jelas ini apa? Terkandung dalamnya syariat-syariatnya. Kemudian makna kedua dari makna Islam secara khusus adalah al-a'malu dzahiratu idza dzukira ma'al imani wal ihsan. Islam secara khusus dengan makna kedua artinya apa? Perbuatan zahir. Apabila disebutkan bersamaan dengan iman dan ihsan. Sebagaimana yang telah kita pelajari di pertemuan yang telah lalu. Ini makna Islam secara umum dan secara khusus. Hadis kita ini itu memberikan isyarat makna yang mana kira-kira? Umumkah, khususkah, bagian pertama atau yang kedua? Hadis kita yang taib, yang mana? Umum. Khas.
khos. Taib. Jadi hadis kita yang akan kita pelajari ini apa? Islam, makna Islam secara khusus dengan definisi apa? Yang pertama. Taib. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang mulia, yang mana Abdullah bin Umar itu wafat tahun 73 Hijriah. Wafat tahun 73 Hijriah. Dan umur beliau itu 83 tahun. Abdullah bin Umar sebagai sahabat, walaupun junior, memiliki keutamaan yang banyak. Di antaranya, Abdullah bin Umar merupakan salah satu dari 7 sahabat yang dikenal banyak meriwayatkan hadis. Coba di sini, coba ditunjuk admin siapa yang bisa menyebutkan 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadisnya. Silakan. Tafadhal Ahajiji. Silakan. Al-Akh Hajiji. Ana, insyaallah. Naam. Silakan. Abu Hurairah, Mumtaz. Aisyah, Mumtaz. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Khata. أنا ما عرفت أستاذ، أنا عرفت طيب. قليلا. طيب إذن عرفت اثنين فقط. عرفت أكثر من ذلك ولكن ما بلغ ذهني. طيب أوكي. الآن من آخر؟ Tafadhal Tafadhal. Abu Sa'id. Kita sudah punya Abu Hurairah sama Aisyah. Yang lain? Abu Sa'id. Abu Zaid ada? Tafadhal. Tapi coba Al-Akh Famuji aja deh. Silakan dijawab sisanya. Ali bin Abi Thalib. Khata. 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 Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Sahih. Abu Hurairah, Aisyah, Abdullah bin Umar, kemudian Anda tambahkan ya. Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, dan Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Khudri, Masya Allah. Taib. Dan yang ketujuh Jabir. Taib, Anda ulangi. Caranya kita punya 7 ya. 1 dari Yaman, 3 dari Mekah, 3 dari Madinah. Yang dari Yaman jelas itu apa? Abu Hurairah. Yang dari Mekah, Aisyah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dari Mekah. Dari Madinah, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Taib. Itu keutamaan Abdullah bin Umar yang pertama. Yang kedua, Abdullah bin Umar juga termasuk 1 dari 4 abadilah yang terkenal. 4 nama Abdullah yang terkenal di zamannya sebagai pusat ilmu, kewaraan dan kejuhudan. Taib. 4 Abdullah tersebut, pertama Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, dan Abdullah bin Mas'ud bin Zubair. Bin Zubair. Taib. Oke, itu apa? Terkait masalah keutamaan Abdullah bin Umar. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari wa Muslim. Taib, man yaqra mufradat? Fadhal. Tafadhal Ilham Ma'ruf min Bekasi. Silahkan. Ya Ustaz. Al-mufradat. Bunia asasun. La, bunia ussisa. Ussisa. Oh, naam. Taib. Ussisa. Bunia bermakna ussisa, dibangun, artinya apa? Ussisa, dibangun juga. Taib. Kemudian Ala khumsin, ala da'aimi khumsin. Taib. Da'aim itu jama' dari di'amah, bermakna rukun. Bermakna rukun. Da'aim jama' dari di'amah, bermakna rukun, dan jama' rukun apa? Arkan.
Taib. Iqamus shalah ay adauha wal muhafazatu 'alaiha. Iqamus shalah bimakna adauha, menunaikannya. Wal muhafazatu 'alaiha, dan menjaganya. Dan di sana ada sholat, sebagaimana yang kita tahu, sholat secara pengertian bahasa adalah apa? Ad-du'a. Sebagaimana Allah berfirman, wasalli alaihim inna sholataka sakanul lahum. At-Taubah ayat 103. Jadi sholat secara bahasa apa? Ad-du'a. Adapun sholat secara istilah adalah at-ta'abbud lillah, cara beribadah kepada Allah, biaqwalin makhsusoh, dengan ucapan-ucapan khusus, wa af'alin makhsusoh, dan perbuatan-perbuatan khusus, muftatahatun bit takbir, yang dibuka dengan takbir, wa mukhtatamatun bit taslim, dan ditutup dengan salam. Baik, fadhol. Ita'uz zakah i'ta'uha limustahiqiha. Taib, ita uzzakah bimana i'ta'uha, memberikannya, memberikan zakat, limustahiqiha, untuk yang berhak mendapatkannya, mustahik. Dan zakat itu secara bahasa artinya tathir, suci. Zakat secara bahasa apa? At-tathir, suci. Zakat secara istilah sebagaimana yang didefinisikan para ulama, hakun wajibun, sebuah kewajiban, fi malin maksus, dalam harta yang khusus, li ta'ifatin maksusoh, untuk kelompok-kelompok yang khusus, fi waktin maksus, di waktu yang khusus. Itu apa? Definisi zakat. Fadhol. Baitullahi al-Ka'batu. Taib, Baitullah bimakna Al-Ka'bah. Kemudian Ramadan, syahrul Ramadana, wal muradu saumu naharihi biniyatin. biniyatin. Nah, Taib, Ramadan satu dari 12 bulan, syahrul Ramadan. Wal muradu saumu naharihi biniyatin. Was saum secara bahasa al-imsak, artinya menahan. Saum secara bahasa artinya apa? Al-imsak bimana menahan. Adapun secara istilah, saum adalah at-ta'abbudulillah, beribadah kepada Allah, bil imsaki, dengan cara menahan, anil akli wasyurbi, dari makan dan minum, wasairil mufattarat, dan apa? Seluruh pembatal-pembatal puasa, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila gurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Taib, barakallahu fikum. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Taib, silahkan. Sekarang kita masuk ke syarah hadal hadis. Fadhol. Kepada Muhammad Al-Hakim. Taib. الشرح يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإسلام مبناه أساسه على 5 دعائم لا يصح بدونها وهي Taib. Apa seperti biasa ya, yang baca untuk syarah ini pelan-pelan ya, sedikit apa kita langsung terjemahkan. Taib. Yurshidunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah memberikan petunjuk, telah memberikan bimbingan kepada kita, ila annal islama, bahwasanya Islam itu mabnahu wa asasuhu, bangunannya dan pondasinya itu dibangun di atas ala khamsati da'aim, di atas 5 rukun, 5 pilar, 5 asas. La yasihu biduniha, yang mana apabila satu dari 5 rukun ini tidak diwujudkan oleh seorang muslim, maka tidak sah akan keislamannya. Artinya 5 rukun ini wajib
untuk dinampakkan bagi setiap muslim agar keislamannya apa? Diakui kesahannya. Taib. Silakan lanjutkan. Mahrub min Bekasi. Sepertinya terputus, Ustaz. Terputus. Taib yang lain. Muhammad min Lampung. Muhammad min Lampung. Baik. Nah. Wahiyya al-iqraru lillahi subhanahu wa ta'ala bil wahdaniyah wa li nabiyhi bir risalah. Taib. Yang pertama, rukun yang pertama adalah al-iqraru lillahi subhanahu wa ta'ala bil wahdaniyah. Artinya apa? Mengakui dengan hati dan dengan lisan, atau makna lain apa? Bersyahadat, mengakui dengan hati dan juga apa? Diucapkan dengan lisan, bahwasanya Allah itu apa? Bil wahdaniyat, memiliki sifat keesaan, tunggal, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat apa? Al-Ikhlas 1-4. Qul huwallahu ahad, Allahu samad ila akhiri hadhihi surah. Nah, dan wahdaniyat itu terkandung dalam lafaz tauhid yang sangat masyhur. Apa itu? La ilaha illallah. Yang mana la ilaha illallah ini memiliki makna apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Perhatikan, makna la ilaha illallah adalah apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dari lafaz la ilaha illallah kita sudah tahu makna yang benar. Kemudian dalam lafaz la ilaha illallah memiliki rukun. Yang mana rukun la ilaha illallah ada 2. Rukun yang pertama itu terkandung dalam potongan lafaz la ilaha. Rukun yang pertama terkandung dalam potongan lafaz la ilaha, yaitu an-nafyu, menafikan, meniadakan seluruh sesuatu sebagai sesembahan. An-nafyu, meniadakan segala sesuatu sebagai sesembahan. Rukun yang kedua terkandung dalam lafaz setelahnya, illallah, yaitu al-isbat. Artinya menetapkan hanya Allah lah sesembahan yang berhak disembah. Jadi rukun lafaz la ilaha illallah ada 2. An-nafyu terkandung dalam lafaz la ilaha, dan juga apa? Al-isbat terkandung dalam lafaz illallah. Baik. Kemudian wali nabiyhi birrisalah, dan mengakui bersyahadat dengan hati dan dengan lisan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah apa? Abdun wa rasul, hamba dan juga apa? Rasul. Yang mana hamba dan rasul ini merupakan apa? Rukun dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah abdun, hamba. Artinya tidak boleh dinaikkan posisinya di atas hamba. Dan yang kedua, beliau juga apa? Rasul. Artinya apa? Penerima risalah. Taib. Dan juga apa? Untuk masalah syahadat kepada Nabi Muhammad, para ulama menjelaskan bahwa bukti kita mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul dengan 4 perkara. Pertama, ta'atuhu fima amar, kita harus mentaati beliau di setiap perintahnya. Jadi yang pertama, bukti kita mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul adalah apa? Ta'atuhu fima amar, mentaati beliau dengan setiap apa? Perintahnya. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan beliau di setiap berita-beritanya. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa jazar, menjauhi setiap larangan yang beliau larang. Yang keempat, alla yu'badallah illa bima syara'a,
tidak menyembah Allah kecuali apa yang Nabi Muhammad syariatkan. Jelas setelah datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal. طيب والمحافظة على الصلوات الخمس مع القيام بشروطها وأركانها وواجباتها. Taib. Yang kedua apa? Menjaga sholat 5 waktu yang merupakan apa? Kewajiban yang paling spesial. Sebagaimana yang kita tahu, syariat sholat itu paling spesial karena langsung diterima dari Allah kepada Nabi Muhammad tanpa melalui perantara Jibril di waktu dan tempat yang mulia. Di mana sholat kita harus tahu syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan wajibatnya, kewajiban-kewajibannya. Maka anak isyaratkan sebuah buku yang bagus untuk kita baca adalah apa? Kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau menulis buku yang berjudul Syurutus Salat wa Arkanuha wa Wajibatuha. Wajib bagi kita apa? Membaca kitab ini ya. Taib. Kemudian وإعطاء الزكاة لمستحقيها limustahikiha. عند وجوبها. Taib. Yang ketiga apa? Memberikan zakat untuk kelompok yang berhak menerimanya ketika sudah jatuh kewajiban kepada orang tersebut. Sebagaimana kita tahu ya, ada 8 kelompok, 8 asnaf yang wajib menerima zakat. Taib. Kemudian وصيام شهر رمضان بنية صادقة وأداء فريضة. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan biniyatin shadiqah dengan niat yang benar. Silakan. Kelima. وأداء فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا. طيب فريضة الحج مضاف إليه فضل. وأداء فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا. من زاد وراحلة غير ذلك. من زاد وراحلة. من زاد وراحلة وغير ذلك. طيب. Dan yang kelima apa? Menunaikan kewajiban haji bagi setiap yang mampu untuk menempuhnya, melakukannya, menunaikannya. Maka dia harus memiliki apa? Zat, bekal, baik untuk dirinya atau orang-orang yang menjadi tanggungannya ketika ditinggalkannya. Warahilatin dan ya. Taib. Kemudian وما سوى هذه الخمس فهي من التكميل والتزيين. Taib. Oke. Taib. Sampai situ dulu ya. Dan yang selain dari 5 perkara ini yang merupakan apa? Rukun Islam adalah apa? Fahiya minat takmil. Maka syariat-syariat lain itu sebagai penyempurna dan penghias dari keislaman itu sendiri. Jadi yang 5 ini adalah usul min asli din, pokok-pokok agama. Adapun syariat lain dari 5 ini sebagai apa? Penyempurna dan penghias keislaman seseorang. Kemudian illa ma khassahu ad-dalil bil wujubi falzam alaina fi'luhu. Falizamun alaina. Falizamu alaina fi'luhu. Kecuali syariat atau sesuatu yang ada dalil khusus mewajibkan perkara tersebut seperti jihad, kan ada dzirwatu sanamihi, maka falizamun alaina fi'luhu, maka wajib bagi kita apa? Mengerjakannya. Taib. Barakallahu fik ilahuna. Ada pertanyaan dulu berkaitan apa? Kalimat-kalimat atau definisi yang tadi disebutkan. Jelas ya? Coba Ana mau bertanya untuk memastikan ya apa yang tadi Ana sampaikan. Siapa ya? Coba Al-Akh Hadi mewujud? Al-Akh Hadi. Bisa dibuka Al-Akh Hadi.
Gimana? Ustaz, anak-anak buka Ustaz semua ya. Taib, silahkan. Oke, taib. Yang anak Taib. Tafadhal. Digunakan mic-nya. Naam Ustaz, maujud. Apa Ustaz? Antum ketutup Ustaz mic-nya. taib tadi Al-Akhadi, yang lain yang nggak ada tunjuk, silahkan apa dimatikan ya. Al-Akhadi, coba. La ilaha illallah, apa makna benar yang telah kita sebutkan tadi? La ma'budun bihaqqin illallah Ustaz. Bukan la ma'budun ya, diganti. La ma'buda. La ma'buda bihaqqin illallah. Apa artinya? Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, Ustaz. Mumtaz, bentar lagi ya. Dalam lafaz la ilaha illallah memiliki berapa rukun? 2, Ustaz. 2. Taib, apa aja sebutkan? Nafi dan isbat, Ustaz. Taib, isbat itu terkandung dalam potongan kalimat mana atau lafaz mana? Illallah. Mumtaz, barakallahu fiik. Taib, yang lain. Di sini ada, anak tunjuk ya. Al-akh asom. Ada? Taib. Tadi Ana sebutkan, tadi Ana sebutkan apa? Bukti kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, kita harus menjalankan 4 perkara. Sebutkan. Sebutkan 2. Ta'atu fi ma amara. Mumtaz. Mumtaz. Apa artinya? Tani taat terhadap apa yang diperintahkannya. Mumtaz. Kedua. Dan kedua membenarkan apa yang dibawanya. Taib, dikabarkannya. Tasdiku bima akhbar. Tasdikuhu fima akhbar, membenarkan setiap yang beliau beritakan. Taib. 2 lagi, Ana minta al-akh Endang Rohimat. Silahkan. Silahkan, Endang Rohimat. Mawjud? Yang lain. Al-akh Sahrul. Silahkan Al-akh Sahrul. Yang ketiga itu menjauhi segala apa yang dilarang dan Nabi sebutkan. Keempat yaitu tidak menyembah Allah kecuali sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Taib, mumtaz, barakallah. Oke, taib, kita lanjutkan bacaan kita. Tinggal ma yustafadu minal hadis. Taib, sebelumnya tadi terlewat ya. Bahwasanya apa? Hadihil arkan, rukun-rukun yang 5 ini itu terbagi menjadi 3 bagian. Jadi 5 rukun yang telah kita sebutkan tadi itu terbagi menjadi 3 bagian. Di mana yang pertama fasyahadatan, 2 syahadat, 2 kalimat syahadat itu nasibul qalbi, bagian hati. Jadi rukun pertama yang itu apa? 2 kalimat syahadat, maka termasuk apa? Persaksian hati. Dia terfokus di hati. Yang kedua, as-sholat. Sholat, maka dia apa? Ibadatun badaniyatun. Sholat adalah apa? Ibadah badan. Ibadah badan. Kemudian yang ketiga itu zakat. Zakat ibadah maliyah. Zakat ibadah maliyah. Taib. Kemudian
untuk Ramadan, puasa di bulan Ramadan, dia ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah. Dan yang kelima haji, maka dia murakkabun, tersusun atau tergabung di dalamnya minal ibadah maliyah wal badaniyah, dari ibadah badan dan ibadah harta. Taib. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Terakhir, ma yustafadu minal hadis. Man yaqra fadal. Siapa? Akh Syamil, silahkan. Akh Syamil Haryanda, silahkan. Bismillah. Ma yustafadu minal hadis. Awalan, ma'rifatu arkanil islami wal amali biha. Wal amalu biha. Wal amalu biha. Taib. Yang pertama, mengetahui rukun-rukun Islam. Mengetahui rukun Islam. Tidak berhenti sampai mengetahui. Wal amalu biha. Dan wajib untuk mengamalkan setiap kandungan dari setiap rukun dari 5 rukun ini. Yang merupakan sesuatu yang harus ditampakkan oleh setiap muslim agar keislamannya diterima dan dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Silakan lanjut. Tsaniyan, anna hadhil furud al-khamsah fardun 'ala al-a'yan al-mukallafin. Fardun 'ala al-a'yan al-mukallafin. Sesungguhnya rukun-rukun yang 5 ini, furud itu muradif ya dari arkan. Jadi sesungguhnya rukun-rukun yang 5 ini fardun, merupakan kewajiban. Alal a'yan, kewajiban untuk setiap individu. A'yan setiap individu yang telah mukallafin, yang telah mukallaf. Taib. Maka kandungan mukallaf sebagaimana yang dijelaskan para ulama, kalau disebut mukallaf maka terkandung di dalamnya Islam, akil dan balik. Jadi kalau ada bahasa mukallaf maka sudah terkandung di dalamnya Islam, akil dan juga balik. Taib. Kemudian Salisan, annama siwaha kal a'malil zahirah mutammimatun wa mukammilatun illa ma khassahu dalilun bil wujub. Taib. Yang ketiga annama siwaha, sesungguhnya perkara-perkara selain dari rukun Islam ini, kal a'mali zahirah, seperti amalan-amalan zahir yang lainnya. Mutammimatun, sebagai penyempurna. Mukammilat, sama sebagai penyempurna. Illa, kecuali ma khassahu dalilun bil wujubi, sesuatu kecuali sesuatu tersebut adanya dalil yang mengkhususkan akan kewajibannya. Baik. Kemudian rabi'an, jawazu itlaqi Ramadan min ghairi lafzi syahrin. Baik. Yang keempat bolehnya menitlakan atau hanya menyebutkan Ramadan tanpa menyebutkan lafaz bulan. Coba tadi siapa yang baca? Akh Syamil. Tip Akh Syamil, silahkan sebutkan 12 bulan ya, 12 bulan dalam tanggal Hijriyah dari awal sampai akhir. Coba hafal enggak? Insyaallah, Ustaz. Silahkan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah kita sudah menyebutkan 4 faidah dari hadis ini, dan tadi tertinggal ya tentang dalil yang berkaitan dengan kewajiban saum Ramadan. Coba Al-Akh Syamil silahkan sebutkan dalil kewajiban sholat puasa Ramadan, afwan. Afwan, Ustaz, minal ayah. Nah, minal ayah. Fi suratil Baqarah, Ustaz. Naam, sahih.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Baik, mumtaz. Itu apa? Dalil yang berkaitan dengan apa? Wajibnya puasa Ramadan, Al-Baqarah ayat 183. Kemudian untuk apa? Haji di surat Ali Imran ayat 97. Nanti tinggal dilihat ya. Baik. Barakallahu fik, sampai di sini penjelasan kita, dan terakhir ya tadi apa? Terlewat sedikit faidah. Untuk mufrodat perhatikan di apa? Bagian Baitullah. Nah, di sana ana ingin jelaskan apa? Baitullah. Baitullah artinya apa? Rumah Allah. Dalam bahasa Arab ini disebut apa? Mudhaf sama mudhaf ilaih atau idhofah. Taib. Yang ana ingin jelaskan adalah sesuatu yang diidhofahkan, sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu terbagi menjadi dua atau ada dua bagian, ada dua macam. Perhatikan, sesuatu disandarkan kepada Allah itu ada dua bagian. Yang pertama, idhofatul makhluk ilal khaliq. Idhofatul makhluk ilal khaliq. Penyandaran makhluk kepada penciptanya. Seperti ini. Baitullah. Contoh lain selain Baitullah? Khalqullah. Khalqullah. Ada lagi? Kalamullah. Bukan, nanti kita jelaskan. Kalamullah bukan. Rasulullah. Abdullah. Taib, Abdullah. Kemudian? Kitabullah. Kitabullah. Bukan. Naqatullah. Syahrullah. Taib. Apa kaidahnya? Jadi kalau yang bagian pertama ini apa? Sesuatu yang disandarkan kepada Allah ini sesuatu yang bukan bagian dari Allah. Artinya benda tersebut benda tersendiri. Seperti bait. Bait kan apa? Sesuatu yang tersendiri. Terlepas dari Allah, bukan bagian Allah. Maka Baitullah, Naqatullah, Jundullah, Syahrullah, Abdullah. Maka mudhofnya yang disandarkannya itu sesuatu yang berdiri sendiri. Maka di sini apa kita sebut? Idhofatul makhluk, penyandaran makhluk kepada penciptanya. Nah, jenis yang kedua adalah apa? Idhofatus sifat ilal mausuf. Penyandaran sifat kepada yang disifati. Bagaimana kaidahnya? Kaidahnya apa? Mudhofnya sesuatu yang disandarkannya bagian dari yang diidhofahkan. Contoh seperti apa? Yadullah. Ada lagi? Kalamullah, wajhullah. Nah, maka yadun, wajhun itu kan apa? Bagian dari Allah yang Allah sebutkan. Baik dalam Al-Quran atau Rasulullah apa jelaskan dalam hadisnya. Jadi idhofah kepada Allah memiliki dua. Idhofatul makhluk ilal khaliq atau idhofatus sifat ilal mausuf. Barakallahu fikum. Ilahuna. Silahkan Al-Akh Famuji dari Ana cukup. Ustaz, untuk yang tadi sekarang hadis Ustaz, yang diterima oleh Ustaz yang mana Ustaz? Ana mau catat nih Ustaz. Yang diterima sama Ana ya, sebentar. Tadi ada 3 orang ya? 3 orang Ustaz. Ana, antum, kemudian tadi itu Al-Akh siapa? Oh, Ana lewat juga tadi ya. Tadi Samsul, Ustaz. Tep, Al-Akh Samsul. Kemudian yang ketiga siapa? Suhri ya. Tep, Al-Akh Samsul sama Saifuddin Suhri Ustaz. Saifuddin. Tep. Oke, syukran. Tadi apa? Jadi anak ingatkan ya, untuk apa? Setoran ke anak setiap pertemuannya wajib yang takdim nanti, yang setoran nanti apa? 2 syarat. Harus apa? Memastikan harokatnya sama kelancarannya. Baik.
Apa Ustaz? Ya, gimana? Jadi yang diterima tiga-tiganya diterima Ustaz? Atau Nah, yang anak terima 3. Tadi 3. Baik, baik. Anak catat Ustaz. Nah. Sahabatul yang lain yang ingin bertanya mungkin 1 atau 2 orang Ustaz ya, boleh ya? Nah. Silakan. Sahabatul. Ana Ustaz. Silakan. Aina kitabah Nifan. Tentang contoh kalimat wa masiwa dzalik, kecuali ada dalilnya, itu contoh-contohnya Ustaz gimana Ustaz? Yang selain dari rukun 5 rukun Islam. Wa ma siwa dzalik itu yang ini ya, di syarah ya. Wa ma siwa hadhil khams fahiya minat takmil. Baik. Itu ketika apa? Ada dalil amalan tersebut didukung sama dalil khusus yang menjelaskan kewajibannya. Contoh seperti apa? Jihad tadi kan. Jihad ada dalil khusus kan yang menyebutkan dia wajib. Bahkan apa? Dia merupakan apa? Dzurwatu sanami. Artinya apa? Puncak dari keislaman. Baik. Dan yang kedua, birrul walidain. Ada dia disandarkan kepada tauhid. Baik. Dan seterusnya. Termasuk adapun ya gimana? Termasuk berbuat baik dengan tetangga, bukan? Nah, itu apa dilihat ya, kalau memang ada dalil khususnya, maka bahkan apa Nabi kan juga betul ya, itu apa Nabi bahkan apa di hadisnya menyebutkan apa seakan-akan Jibril mewasiatkan kepadaku apa untuk berbuat baik kepada tetangganya. Jazakallah khairan. Ustaz mau tanya Ustaz. Silahkan. Tentang yang pertama idofatul sifat ila mawsuf, itu kan berarti mudofnya bagian dari yang disandarkan ya Ustaz. Ya, taib. Kemudian yang kedua idofatul makhluk ilal khaliq, ya, seperti baitullah. Ini kan bukan bagian dari Allah, bait dan tapi makna yang sebetulnya itu apa Ustaz? Seperti baitullah itu sebetulnya apa? Pengertian dari, kan kita tidak bisa mengatakan rumah ini milik Allah, itu bisa mengatakan. Taib, kan dalam pembahasan nahwu itu di antara makna idhofah kan kepemilikan. Iya. Taib. Dan juga apa? Makna idhofah juga apa? Artinya pemuliaan. Sesuatu yang diidhofahkan kepada yang diidhofahkan. Contoh seperti Baitullah. Berarti kalau kita rujuk di makna nahwu, maka Baitullah artinya apa? Rumah milik Allah kan? Dan juga yang kedua, maka bait tersebut adalah apa? Keistimewaan. Kenapa? Karena disandarkan kepada Allah. Sesuatu yang disandarkan kepada yang istimewa, pasti dia akan apa? Istimewa. Baik. Jelas? Maksud anak, apakah ini khusus bahwa rumah ini memang betul-betul milik Allah? Karena semua makhluk ciptaan ini kan milik Allah gitu Ustaz. Iya, dari segi apa? Kan tadi Anda sebutkan, apa ketika disandarkan kepada Allah, maka makhluk tersebut memiliki apa? Keistimewaan yang lebih dari yang lainnya. Ya, nah Ustaz. Baik. Contoh seperti apa? Naqatullah, unta Allah kan? Ya. Betul, Allah memiliki banyak unta. Allah menciptakan banyak unta, tapi ketika naqatullah kepada Nabi Saleh itu apa? Disandarkan kepada Allah, dikhususkan, maka itu apa? Menjadi keistimewaan terhadap unta tersebut. Ya. Taib, wallahu taala alam. Cukup ya? Jazakallahu khair Ustaz. Taib, wafiq. Afwan. Taib Ustaz, Nakhtatim Ustaz. Taib, Nakhtatim dari anak, alhamdulillah di hari ini pertemuan ketiga kita sudah membahas hadis ketiga. Semoga apa yang kita bahas bisa dipahami, bisa menjadi tambahan ilmu dan jelas diamalkan dan berbuah menjadi keimanan, keyakinan dan dipraktekkan dalam kesehariannya. Dan jangan lupa untuk senantiasa apa? Murojaah. Fa innal ilma hayatuhu bil murojaah. Karena sesungguhnya ilmu
Dia hidup dengan apa? Banyaknya murojaah. Barakallahu fikum. Nakhtatim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fiik.